Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tuwassi'u biha alainal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para alim, para ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang setia berada di Masjid Besar Baitur Rahim Merauke Jambi dengan agenda kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Takmir rahimakumullah, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Sampai saat ini kita diberi nikmat yang banyak oleh Allah, saking banyaknya sehingga kita tidak mampu untuk menghitung satu persatu. Maka kalimat lafaz yang paling cocok untuk ungkapan rasa syukur itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu, kalau dikatakan ini mukjizat boleh, kalau dikatakan ini ciri khas dari Al-Quran adalah konsistensi dari Al-Quran itu baik dari sisi redaksionalnya, apakah isi makna dan kandungannya, antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, antara surat yang satu dengan surat yang lain di dalam kitab suci kita Al-Quran itu tidak ada kontradiksi. Tidak ada satu ayat dengan ayat yang lain itu bertentangan. Ini salah satu ciri khas watak karakter dari Al-Quran, kitab suci kita. Mengapa? Sebab Al-Quran adalah kitab yang kebenarannya dijamin secara mutlak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan itu sampai sekarang, selanjutnya sampai akhir zaman. Makanya keyakinan kita kepada kitab-kitab suci Al-Quran, bagian dari unsur rukun iman, itu harus menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Di samping konsistensi dari redaksionalnya, isinya, maknanya, kandungan di dalamnya, Al-Quran itu dijamin oleh Allah atas penjagaannya. Allah yang menjaga Al-Quran. Teknis bagaimana Allah menjaga Al-Quran, itu adalah urusan Allah. Salah satu di antaranya adalah banyaknya para hafid dan hufad. Ini cara Allah menjaga Al-Quran. Kita contohkan, kita ambil saja Bapak-bapak tentang ibadah. Perintah ibadah itu tidak ada di dalam Al-Quran itu yang bertentangan. Contoh, surat Al-Dariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakannya jin dan manusia oleh Allah di jagat raya, di alam semesta, di muka bumi ini tujuannya untuk satu, beribadah kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah kita temukan juga
Seperti teman kita, iya karena abudu wa iya karena nasta'in, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah. Ibadah kita itu ibadah kepada Allah. Iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Ini perwujudan implementasi dari perintah Allah sebagai manusia untuk beribadah. Makanya ketika kita melaksanakan ibadah apa saja di sini adalah redaksiannya secara umum, masih belum khusus. Coba kita simak surat Al-Baqarah ayat 21. Kontradiksi di Al-Quran yang betul-betul tidak ada dan dijamin itu ada di dalam ayat-ayat yang lain. Dan ini hampir sama redaksionalnya dengan puasa. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhan nasu abudu rabbakum. Ini masih menggunakan redaksi ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nasu abudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil masih manusia. Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Allah karena aku yang menciptakan kamu. Sebagaimana aku menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar mereka bertakwa. Apa kesamaannya dengan perintah puasa? Kalau ayat Al-Baqarah ayat 21 itu yang dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah itu semua manusia untuk beribadah kepada Allah, ibadah apa saja. Tapi kalau Al-Quran, Al-Baqarah ayat 183 baru lebih khusus yang dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Baru orang mukmin yang diundang. Untuk beribadah apa? Siyam. Ini lebih khusus. Karena siyam, puasa, hanya mampu dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki keimanan, kepercayaan kepada Allah yang kuat. Ujungnya sama redaksinya, la'allakum tattaqun. Semua ibadah, apakah itu ibadah mahdhah, apakah itu ibadah ghairu mahdhah, masih sifatnya umum, global. Lah ini konsistensi Al-Quran, Bapak-bapak. Makanya awal kita perlu sampaikan, mari kita didik anak-anak kita bimbing anak-anak kita agar mencintai Al-Quran. Dengan cara apa? Mulai kecil kita ngajikan, ya, bacaannya, mahrojnya, tajwidnya. Agar apa? Tumbuh di dalam hati mereka itu cinta Al-Quran, yakin kepada Al-Quran. Tidak ada keraguan sedikit pun terhadap kitab suci yang kita yakini. Makanya Takmir selalu berusaha. Kurikulum kegiatan di masjid ini memberi manfaat, dampak positif kepada masyarakat. Qiyamul Lail. Besok malam 29 yang terakhir. Monggo kita ikuti. Yang punya kesempatan. Lah ini. Apa yang perlu kita coba untuk telaah? Bapak Ibu. Sebentar lagi Ramadan akan berlalu. Meninggalkan kita. Apa kesan kita terhadap Ramadan? Apa yang sudah kita ambil dari Ramadan? Ibadah apa yang telah kita jadikan kegiatan-kegiatan rutin dan bermanfaat? Apakah dampak bagi kita? Apa kira-kira yang menjadi ukuran bahwa Ramadan itu betul-betul memberi maghfirah kepada kita? Itu yang menjadi renungan kita bersama.
Makanya kalau dampak positif secara pribadi pada panjenengan, Ramadan dengan kegiatan yang sangat banyak, qiyamul lail, sunat, bersedekah, tadarus Al-Quran, mari. Puasa 1 bulan kuat, ya kita coba 6 hari pasca Ramadan, Syawalnya, atau Senin Kemisnya, atau Yaumul Aid, ya, Yaumul Aid, yang 3 hari dengan itu bagian dari upaya kita untuk melanjutkan pendidikan di bulan suci Ramadan agar terus berkesinambungan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada hikmah yang perlu kita ambil dalam Ramadan ini dengan puasa. Harus kita sadari, harus kita pahami, dengan puasa 1 bulan penuh imanan wahtisaban, transformasi spiritual itu begitu dahsyat. Lompatan spiritual yang kita peroleh dan kita rasakan itu nampak. Maka ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari orang yang beriman melaksanakan puasa, maka akan merubah pribadi orang secara spiritual itu menjadi orang yang bertakwa. Ini. Makanya kita lanjutkan derajat ini agar naik tingkat, naik kelas, derajat kita akan lebih tinggi. Apa? Di dalam surat Ali Imran ayat 133, 134, Allah memberikan penjelasan tentang ciri-ciri karakteristik orang-orang yang muttaqin. Orang-orang yang telah memetik buah dari bulan suci Ramadan ada dalam surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ayat 133 ini memberikan gambaran bahwa kita supaya bersegera cepat-cepat untuk meraih ampunan Allah di bulan suci Ramadan ini. Makanya sangat rugi orang yang berada di bulan suci Ramadan ketika Ramadan berlalu tidak mendapatkan ampunan dari Allah, termasuk orang yang tidak beruntung. Rugi, Pak. Makanya sekali lagi kalau kita balik, berbahagialah kita selama bulan suci Ramadan, nanti akhir Ramadan kita mendapatkan ampunan Allah. Dan surga yang luas seluas langit dan bumi ini disediakan bagi orang yang bertakwa. Baru dijelaskan. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Yang pertama, orang yang bertakwa, ciri khas karakteristik wataknya orang yang bertakwa itu adalah orang yang peduli sosialnya tinggi, suka memberikan infak, bersedekah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, punya uang, punya harta ataupun tidak punya harta, sudah menjadi budaya dalam dirinya mau bersedekah. Ciri yang pertama orang yang lulus dalam bulan suci Ramadan. Yunfikuna. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, mampu mengendalikan amarahnya. Sukses puasa tandanya orangnya sabar. Bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa mengendalikan amarah. Yang ketiga, wal afina 'anin nas. Makanya betul rentetannya ketika Idul Fitri selesai sholat Id, maka hati kita terbuka. Tidak ada orang yang mengatakan saat itu saya yang paling benar. Tidak ada. Pintu maaf dibuka dengan lebar dalam hati kita. Pengamalan dari ini adalah kula ngaturaken segala kesempatan. Kelepatan kula kathah. Saya minta maaf. Ini adalah ciri dari orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin
Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan sebagai produk orang muttaqin. Lompatan spiritual dari orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa, terakhir adalah orang-orang yang muhsin. Ini sertifikat yang diberikan oleh Allah itu bagi orang-orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini tetap mampu kita pelihara, kita jaga, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari tampil musinin sebagai produk dari puasa bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, tugas saya selama di bulan suci Ramadan yang diberikan oleh takmir untuk menyampaikan kuliah di masjid ini, mohon maaf apabila ada kekurangan, karena adalah pertemuan kita terakhir dalam arti di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang kepada kita, diberikan kesehatan kita, sehat lahir dan batin, insya Allah, dan mudah-mudahan kita akan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang dalam keadaan iman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qad hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum man amat. Allahumma sallimna min afati dunya wal akhirati wa fitnati ma innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummatina wa azwajina wa dzurriyyatina minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah